Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan kami akan membawakan materi tentang siklus pengukuran kinerja dan indikator kinerja. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri pertama. Siklus pengukuran kinerja. Siklus pengukuran kinerja merupakan tahap-tahap pengukuran kinerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengukuran kinerja bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Menurut Lohman tahun 2003, pengembangan siklus pengukuran kinerja organisasi publik meliputi 9 tahap utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan strategis organisasi dengan berlandaskan pada misi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pada setiap bidang fungsional organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Yang keempat, untuk setiap bidang fungsional dikembangkan ukuran kinerja umum yang kapabel. Yang kelima, menetapkan kriteria kinerja yang lebih spesifik pada level operasional pada setiap bidang fungsional. Yang keenam, menjamin adanya konsistensi dengan tujuan strategis atas kriteria kinerja di setiap level. Yang ketujuh, menjamin ukuran kinerja yang digunakan pada seluruh bidang fungsional sudah harmonis atau kompatibel. Yang kedelapan, implementasi sistem pengukuran kinerja. Yang kesembilan, mengevaluasi secara periodik sistem pengukuran kinerja untuk melihat kesesuaiannya dengan adanya perubahan lingkungan. Sementara itu, menurut BPKP tahun 2000 menetapkan siklus pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam 5 tahap. Yang pertama, perencanaan strategis. Hal ini berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional dan juga kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, penetapan indikator kinerja. Setelah perumusan perencanaan strategis, instansi pemerintah harus menyusun atau menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja ini berupa indikator input, proses, output, outcome atau hasil, benefit atau manfaat, dan juga impact atau dampak. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Dalam hal ini, harus diyakini bahwa organisasi memiliki data yang cukup untuk dilakukan pengukuran kinerja. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan menggunakan data tersebut. Yang keempat, penyempurnaan ukuran. Maksudnya adalah jika terdapat indikator atau ukuran kinerja yang tidak sesuai, maka harus dilakukan penyempurnaan atau modifikasi. Dalam hal penyempurnaan harus diperhatikan 10 hal penting, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, permintaan atau keinginan stakeholder. Yang ketiga, barang atau jasa. Yang keempat, konsumen, pengguna jasa atau peserta program. Yang kelima, keinginan konsumen. Yang keenam, proses kegiatan. Yang ketujuh, ukuran. Kedelapan, input. Kesembilan, pemasok. Dan kesepuluh, persyaratan pemasok. Yang kelima, yaitu pengintegrasian dengan proses manajemen. Maksudnya adalah jika ukuran kinerja telah tersedia, maka hal selanjutnya yaitu berpindah kepada bagaimana menggunakannya secara efektif. Jadi, perencanaan dan juga pengukuran kinerja harus diintegrasikan dengan kegiatan program. Pada dasarnya, memang belum ada siklus pengukuran kinerja yang formal yang diterapkan di organisasi publik, terutama instansi pemerintah. Maka dari kedua pendapat tersebut dijadikan masukan untuk menetapkan siklus pengukuran kinerja komprehensif yang dirinci dalam 13 tahapan. Yang pertama, merumuskan visi dan misi. Visi merupakan gambaran masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi, sedangkan misi merupakan pernyataan
pernyataan tentang cita-cita yang dijadikan landasan untuk kerjasama antara anggota organisasi. Yang kedua, merumuskan falsafah. Falsafah merupakan nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku para pegawai dan juga organisasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Tidak semua anggota organisasi mengerti atau memahami mengenai nilai-nilai etis yang terkandung dalam falsafah, maka diperlukan kebijakan untuk memberikan garis-garis besar yang tidak boleh dilanggar oleh semua anggota organisasi. Yang keempat, menetapkan tujuan. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang dinyatakan secara eksplisit atau lebih terus terang dan tidak berbelit-belit, dan terdapat ukuran waktu pencapaiannya. Yang kelima, menetapkan sasaran. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan lebih eksplisit atau lebih terus terang, dan sasaran ini biasanya dalam bentuk kuantitatif. Yang keenam, menyusun strategi. Strategi merupakan bagaimana cara atau teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibentuk, dari visi dan misi organisasi. Yang ketujuh, menyusun program. Program merupakan kegiatan pokok yang dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, menyusun anggaran. Anggaran merupakan penjabaran secara rinci. Anggaran merupakan penjabaran secara rinci atas program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Yang kesembilan, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator dan ukuran kinerja ini menyangkut atau mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, dan merumuskan indikator dan ukuran kinerja ini harus berpedoman pada visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan juga program serta anggaran organisasi. Yang ke-10, menetapkan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan aktivitas mengukur kinerja dengan menggunakan indikator kinerja serta ukuran kinerja yang telah dirumuskan. Yang ke-11, yaitu implementasi sistem pengukuran kinerja. Merupakan implementasi sistem pengukuran kinerja ini merupakan pengukuran kinerja yang berhubungan dengan teknik yang digunakan saat pengukuran kinerja. Yang ke-12, pelaporan hasil pengukuran kinerja, yaitu menyajikan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi kinerja yang telah berhasil dilakukan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pada periode selanjutnya. Yang ke-13, tahap yang terakhir, yaitu monitoring, evaluasi, dan umpan balik atau feedback. Monitoring merupakan salah satu dari sejumlah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah layanan dan program-program pemerintah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Yang kedua, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Yang ketiga, feedback atau umpan balik, yaitu upaya pembelajaran atas hasil pencapaian kinerja saat ini dan periode-periode sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Terima kasih.
Baik, saya Putri Nadek, pemateri kedua yang akan membawa materi tentang memperbaiki kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang hasil pengukuran tersebut digunakan untuk membantu suatu organisasi dalam memperbaiki kinerjanya. Di sini yang dimaksud dalam memperbaiki kinerja yaitu upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja yang dilakukan secara terus-menerus agar adanya perbaikan tujuan dan sasaran program yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengakibatkan adanya timbal balik antara wajib pajak dan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Biaya pelayanan. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi atau misalnya belanja per kapita. Yang kedua, penggunaan. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik. Sedangkan pengukuran biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu. Misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerjanya itu digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena jika terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Yang keempat, cakupan pelayanan. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu kepuasan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat digunakan untuk menjadi indikator penilaian kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi lainnya, misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena jika terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Yang keempat, cakupan pelayanan. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu kepuasan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat digunakan untuk menjadi indikator penilaian kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi lainnya, misalnya jumlah komplain.
Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Syarat-syarat indikator ideal. 1. Menurut Palmer tahun 1995, syarat indikator ideal adalah sebagai berikut. A. Konsistensi, yaitu untuk merumuskan indikator kinerja harus secara konsisten. B. Comparability, yaitu harus mempunyai daya banding secara layak. C. Clarity, yaitu indikator kinerja harus sederhana dan mudah dipahami. D. Controllability, yaitu pengukuran kinerja harus berdasarkan area yang dapat dikendalikan. E. Kontingensi, yaitu perumusan indikator kinerja bukan variabel di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. F. Komprehensif, yaitu untuk pembuatan keputusan manajerial. G. Boundedness, yaitu harus difokuskan pada faktor utama untuk keberhasilan suatu organisasi. H. Relevansi, yaitu harus relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu. I. Feasibility, yaitu target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja. Yang kedua, menurut BPKP tahun 2000, syarat indikator ideal adalah sebagai berikut. A. Spesifik dan jelas sehingga dapat dipahami. B. Dapat diukur secara objektif. C. Relevan. D. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna. E. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan. Dan terakhir F. Harus efektif. Yang berikut, indikator kinerja sebagai pembanding. Beberapa pembanding yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain: A. Membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun lalu. B. Membandingkan kinerja tahun ini dengan berbagai standar yang diturunkan pemerintah pusat. C. Membandingkan kinerja unit pada sebuah departemen dengan unit departemen lainnya. D. Membandingkan dengan berbagai ketentuan sektor swasta. E. Membandingkan semua bidang dan fungsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Yang berikut, estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan A. Kinerja masa lalu. Kinerja unit tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Hal tersebut merupakan benchmark atau pembanding bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. B. Expert judgment, yaitu digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert judgment biasanya digunakan untuk mengestimasi indikator kinerja, kadang keberhasilan suatu unit indikator kinerja akan mempengaruhi kinerja unit yang lainnya. C. Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu. Y sama dengan A tambah B kali T, di mana Y merupakan indikator kinerja, B merupakan indikator kinerja autonomous, dan T time long. Yang terakhir, D regresif, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Dengan menggunakan rumus regresi sederhana, dapat dilakukan estimasi kinerja unit kinerja. Hal ini untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel indikator kinerja merupakan sumber informasi untuk berbagai macam kelompok pembuat keputusan di berbagai estimasi pemerintah daerah.
Baik, yang berikut adalah jenis indikator kinerja pemerintah daerah. Ada 6 jenis indikator kinerja pada pemerintah daerah. Yang pertama, indikator masukan. Yang kedua, indikator proses. Yang ketiga, indikator keluaran. Yang keempat, indikator hasil. Yang kelima, indikator manfaat. Dan yang keenam adalah indikator dampak. Yang pertama, indikator masukan atau biasa disebut dengan input. Indikator ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Nah, di dalam indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran atau dana, sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah indikator proses. Di dalam indikator ini, organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, di dalam indikator proses ini, efisiensi dan ekonomis merupakan hal yang paling dominan di dalamnya. Yang dimaksud dengan efisiensi di sini adalah besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah indikator keluaran atau output. Indikator ini adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang keempat adalah indikator hasil. Indikator ini merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang kelima adalah indikator manfaat atau benefit. Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, yaitu seperti tepat lokasi dan tepat waktu. Yang terakhir yaitu indikator dampak. Indikator dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan. Pengaruh itu dapat bersifat positif maupun negatif. Menurut Palmer, jenis indikator kinerja pemerintah daerah itu ada 9. Yang pertama, indikator biaya, misalnya seperti biaya total dan biaya unit. Yang kedua, indikator produktivitas, seperti jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, tingkat penggunaan, seperti sejauh mana layanan yang tersedia dapat digunakan. Yang keempat, target waktu, misalnya seperti waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Yang kelima, volume pelayanan, seperti perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai. Yang keenam, kebutuhan pelanggan, seperti jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial. Yang ketujuh, indikator kualitas pelayanan. Yang kedelapan, indikator kepuasan pelanggan, indikator pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi 6 indikator. Yang pertama, indikator masukan. Misalnya seperti jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan. Yang kedua, indikator proses, seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan, rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Tiga adalah indikator keluaran, seperti jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, indikator hasil, seperti tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Yang kelima,
indikator manfaat seperti tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu indikator dampak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang berikut langkah-langkah dari penyusunan indikator kinerja adalah yang pertama, susun dan tetapkan rencana strategis terlebih dahulu, misalnya seperti visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan anggaran. Yang kedua, identifikasi data atau informasi. Yang berikut adalah evaluasi informasi. Indikator kinerja yang dihitung harus menyajikan informasi yang berarti agar bermanfaat dalam menilai kinerja organisasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat mengevaluasi hasil review mencakup penentuan apakah yang pertama, informasi mewakili kecenderungan periode 2-3 tahun. Yang kedua, data dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam area-area selain yang terkait. Yang ketiga, hasil mencerminkan hubungan antara usaha kinerja dan hasil. Yang keempat, ukuran mewakili ukuran yang benar untuk mengevaluasi kinerja yang diinginkan. Bila mana indikator-indikator mencerminkan tingkat kinerja yang secara signifikan berbeda dari target, akan bermanfaat untuk melihat lebih lanjut apakah yang pertama, kinerja yang buruk disebabkan oleh faktor-faktor di luar jangkauan manajemen. Yang kedua, kinerja yang secara substansial melebihi target atau dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan di berbagai operasi. Pemahaman atas hasil tertentu adalah penting dalam menentukan apakah hal tersebut berguna atau tidak bagi organisasi. Yang berikut adalah informasi tambahan. Penggunaan informasi tambahan dalam bentuk informasi-informasi kinerja yang lebih detail dan informasi statistik akan berguna dalam menjelaskan mengapa suatu kinerja berada di bawah atau di atas standar. Yang terakhir adalah analisis hasil, di mana dia menyajikan indikator-indikator kinerja semata-mata tanpa rencana untuk memperbaiki kelemahan dan membangun kekuatan akan menghasilkan penilaian kinerja yang tidak dianggap dengan serius. Hasil pengukuran kinerja harus digunakan untuk menentukan kesenjangan antara standar, sasaran, target, dan kinerja aktual. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada kinerja yang baik ataupun buruk harus dianalisis dan tindakan dikembangkan untuk meningkatkan kinerja. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saran yang ingin disampaikan kepada kelompok kami, waktu dipersilahkan.